Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan materi integral tak tentu atau anti turunan, yaitu materi matematika wajib kelas 11. Apa itu integral? Nah, integral itu merupakan suatu anti turunan atau kebalikan dari turunan. Jadi, semisal kita memiliki fungsi fx yaitu 2x kuadrat ditambah 3, dan kita bisa memperoleh turunannya yaitu 4x. Nah, dari fx ini menjadi fungsi 4x ini kan dinamakan dengan turunan. Nah, tapi jika dibalik, jadi kita memiliki fungsi 4x ini, kita akan mencari fungsi awalnya. Nah, ini yang dinamakan dengan integral. Nah, integral dari fungsi fx terhadap x ini dapat ditulis sebagai berikut. Di sini ada simbol integral tak tentu. Kemudian fx ini tuh fungsi yang akan diintegralkan, kemudian dx ini tuh diintegralkan terhadap x, yaitu sama dengan fx ditambah c. C ini tuh merupakan suatu konstanta. Jadi setelah kita mengintegralkan suatu fungsi, kita perlu menambahkan konstanta di belakangnya atau plus C. Nah, mengapa demikian? Kita akan membahas di slide selanjutnya. Di sini saya memiliki 3 buah fungsi, yaitu x kuadrat ditambah 3, x kuadrat kurangi 4, dan juga x kuadrat ditambah 12. Nah, ketiga fungsi ini jika kita turunkan akan menghasilkan turunan yang sama, yaitu sama dengan 2x. Akan integral tadi itu dari fungsi turunan ini kita akan mencari fungsi aslinya. Oke, nah padahal ini turunannya itu sama, 2x semua. Sedangkan fungsi aslinya itu tuh x kuadrat plus 3, x kuadrat negatif 4, x kuadrat ditambah 12. Ya, jadi jika kita mengintegralkan 2x ini, tuh kita akan memperoleh x kuadrat ditambah. Nah, kita perlu menambahkan c di sini karena di fungsi aslinya itu terdapat konstanta yang nilainya juga tak tentu, bisa juga 3, bisa juga negatif 4, bisa juga 12, dan juga yang lainnya. Nah, itulah mengapa kita setiap mengintegralkan sesuatu, kita perlu menambahkan dengan konstanta di belakangnya, atau plus C. Yang selanjutnya yaitu rumus umum integral tak tentu. Coba kita perhatikan tabel berikut. Yang di sini terdapat pola untuk menentukan anti turunan dari suatu fungsi. Nah, jika dilihat dari polanya, pola akhirnya ini, kita dapat melihat bahwa satu di sini itu diperoleh dari koefisien x-nya. Nah, di sini koefisiennya 2, berarti di sini 2, koefisiennya 3, berarti di sini 3, ini koefisiennya 8, di sini juga 8. Seperti itu ya. Nah, kemudian penyebutnya ini 0 plus 1, ini 1 plus 1, 2 plus 1, 3 plus 1. Jika kita lihat polanya, ini selalu bertambah 1, atau plus 1-nya itu tetap. Nah, yang di depan, ini tuh yang berbeda. Dan ini kita bisa lihat bahwa 0, 1, 2, 3 ini tuh merupakan pangkatnya. Pangkat dari X-nya. Oke. Kemudian, X pangkat 0 plus 1. 0 plus 1 ini juga pangkat 1 plus 1, 2 plus 1, 3 plus 1. Pangkatnya juga selalu bertambah 1. Nah, jadi jika kita memiliki turunan fungsi a x pangkat n, anti turunannya kita bisa peroleh dengan ini tadi, koefisiennya x, berarti di sini a, per penyebutnya yaitu pangkatnya, pangkat x, berarti di sini pangkatnya n, ini n selalu bertambah 1, berarti plus 1, dikalikan dengan x pangkat, n-nya juga bertambah 1, n plus 1. Jadi rumus umumnya, ini untuk n bilangan rasional dengan a dan c itu konstanta real, maka integral dari a x pangkat n dx ini sama dengan a per n plus 1 kali x pangkat n plus 1 ditambah c. Selanjutnya itu sifat-sifat integral tak tentu. Kemudian di sini ada 5 sifat. Untuk sifat yang pertama ada integral dx ini sama dengan x ditambah c. Untuk integral a dx ini sama dengan ax ditambah c. Nah, untuk sifat yang ketiga ini ada integral k fx dx, yaitu k-nya itu kita bisa
keluarkan di depan, jadi K baru dikalikan dengan hasil integral fx. Untuk yang keempat, ini ada integral fx ditambah gx. Ini kita bisa uraikan, jadi kita mencari integral fx terlebih dahulu, baru kita tambahkan dengan integral gx. Begitupun juga untuk sifat yang kelima. Oke. Kita akan buktikan dengan GeoGebra. Di sini saya memiliki fungsi fx dan juga gx. Kita akan coba sifat yang ketiga, yaitu integral dari k. Di sini saya memilih k-nya 3. Kita kali dengan fx. Oke. Nah, kemudian apakah sama jika k yang kita taruh di luar jadi 3, kemudian kita kalikan dengan integral fx. Oke. Nah, jika dilihat dari gambarnya ini gambarnya ini tuh berhimpitan, jadi ini sama. Kita lihat fungsinya ini juga sama ya, jadi terbukti. Nah, kemudian integral fx, kemudian kita tambahkan dengan gx. Nah, kemudian apakah sama jika integral fx terlebih dahulu, kemudian kita tambahkan dengan integral dari gx nih. Oke. Nah, dilihat dari gambarnya, ini juga sama. Oke. Ini juga berhimpit. Dia dari fungsinya, ini juga memiliki fungsi yang sama. Jadi terbukti. Oke, untuk yang sifat kelima atau selanjutnya yaitu integral fungsi fx, kemudian langsung kita kurangkan dengan gx-nya. Apakah sama jika kita mengintegralkan fx terlebih dahulu, kemudian kita kurangkan dengan integral gx-nya? Oke, nah dari gambar ini juga terlihat bahwa berhimpitan atau sama. Dilihat juga dari fungsinya, ini memiliki fungsi yang sama. Jadi sifat 3, 4, dan 5 itu terbukti. Pada integral ini memiliki teknik substitusi. Nah, maksudnya yaitu dengan menggunakan permisalan sebagai pengganti sementara dari sebagian atau seluruh fungsi yang akan diintegralkan. Nah, misalnya bentuk integral yang menggunakan teknik substitusi itu seperti ini. Ada integral fx pangkat n, dengan n itu memiliki angka yang besar itu ya, misalnya 5, 8, 3, atau selanjutnya. Kemudian ada integral f aksen atau turunannya fx yang dikalikan dengan fungsi fx dipangkatkan n, atau seperti ini bentuknya. Nah, ini kan kalau kita uraikan satu persatu, ini akan memakan waktu yang lama, sehingga kita perlu menggunakan teknik substitusi ini. Nah, untuk cara teknik substitusi ini, jika kita memiliki suatu integral seperti ini, kita memisalkan yang fungsi yang dipangkatkan ini dengan suatu huruf, misalkan u gitu ya. Kemudian kita turunkan menjadi du per dx sama dengan f aksen x. Di sini kan ada dx nih. Nah, dx ini kita cari nih. Dari ini kita peroleh dx ini sama dengan du per f aksen x. Nah, jika sudah, kita substitusikan u ini ke persamaan awalnya ini. Integralnya ini awal. Menjadi integral f aksen x dikali u pangkat n. Dx tadi kita peroleh du per f aksen x. Oke. Nah, kan ini kita bisa coret ya. Kita sederhanakan. Kemudian diperoleh f integral dari u pangkat n du. Itu tuh sesuai dengan rumus tadi, diperoleh 1 per n plus 1 kalikan u pangkat n plus 1 ditambah c. Kalau udah sampai sini, u tadi apa? U tadi kan fx. Nah, jadi u tadi ini kita gantikan lagi dengan fx-nya. Selanjutnya terkait dengan penerapan integral tak tentu.
Yang di sini tuh integral tak tentu bisa digunakan untuk menentukan persamaan kurva jika diketahui gradien garis singgung. Kita perlu mengingat bahwa jika suatu kurva fx itu tuh gradien garis singgungnya kita bisa mencarinya dengan turunan dari fungsi tersebut. Jadi gradien garis singgungnya itu sama dengan f aksen x. Nah, jadi jika diketahui gradien garis singgungnya, atau kan berarti sama dengan f aksen x-nya, maka kita bisa mencari persamaan kurvanya, yaitu dengan mengintegralkan f aksen x tersebut. Oke, nah penerapan yang selanjutnya itu bisa kita gunakan untuk mencari rumus jarak dan juga kecepatan. Nah, di sini ada jarak, kecepatan, dan juga percepatan. Jika diketahui jarak, kita akan mencari kecepatan, itu kan kita bisa menurunkan jaraknya. Rumus jaraknya kita turunkan, sehingga memperoleh kecepatan. Nah, kebalikannya, jika kita memiliki rumus kecepatan, kita bisa mencari rumus jaraknya dengan cara mengintegralkan rumus kecepatannya. Nah, begitupun juga dengan percepatan. Kita bisa mencari percepatan dari turunan kecepatannya. Kemudian kita bisa mencari kecepatan dari integral percepatannya. Seperti itu. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.